dan welcome to TikTok Live. Welcome to TikTok Live. Halo, apa kabar? Welcome, have fun interacting with your viewers in real time. Creators must be 18 years old to go live. To go live. Ya, pokoknya terima kasih banget yang sudah join di live-nya Studio 9 edisi kita gambar-gambar lagi. Kita ngibah lagi. Halo Ika, terima kasih sudah mampir. Dan kita ngapain ya? Ya kita gambar-gambar biasa, kayak biasa lah ya. Hari ini kita gambar apa? Dari gambarnya aja udah ketahuan sih sebetulnya. Kalau apa dari gambar-gambar yang teman-teman ini juga pasti udah ketahuan kita mau gambar apa. Halo Oz, say hi 43211. Ya, terima kasih. Dan seperti biasa libur nih. Libur kali ya. Terima kasih yang sudah join di live-nya Studio 9. Dan kayaknya dari kemarin tuh ada sedikit kesalahan yang aku sering banget aku lakukan, yakni musiknya terlalu kencang. Kata editor Abroha, musiknya terlalu kenceng Kang, katanya. Oh iya, aku lupa. Musiknya kadang-kadang saya dari speaker ini, dari headset tuh nggak terlalu gimana banget. Tapi segini cukup kali ya, Coba aku mau checking dulu sebelum kita mulai. Cukup kali ya? Ya segini kayaknya. Ya oke. Thank you. Bihun Oyeng, terima kasih sudah mampir ke live-nya Studio 9. Dan ya biasa kita mau gambar-gambar lagi, ngegibah-gibah lagi, sambil ngegambar sambil ngegibah gitu. Ngapain lagi coba? Dan kalau kita lihat sih ini anime lama ya, anime lama banget nih. Halo, thank you yang sudah mampir. GJ 9 tes 8 Rich Kian Shisia, I don't know how to pronounce you. Dan apa ya, kalau kita lihat-lihat sih namanya Inuyasha. Buat yang penggemar Inuyasha pasti udah pada tahu lah ya, si Inu ini. Inu teh apa? Anjing. Jadi dia tuh semacam apa? Semacam ya itu. semacam binatang jadi-jadian, entahlah itu. Ya konsep Jepang mah kadang-kadang aku juga nggak terlalu paham. Banyak hal yang sebetulnya di komik-komiknya juga nggak terlalu paham banget sebetulnya. Halo Kalia Style, thank you sudah bergabung. Makasih banyak sudah mampir sedikit nengok-nengok. Nggak apa-apa, sedikit nengok-nengok ya nggak masalah. Emang kenapa? Aku senang kok ditengokin oleh kalian. Dan sambil kita gambar-gambar lah ya, sambil kita ngobrol-ngobrol. Kalian libur udah kemana? Atau mungkin ada yang merayakan apa? Merayakan Christmas bareng keluarga terdekat, bareng orang-orang yang kamu suka, bareng dengan siapapun itu. Ya kemarin tuh ada siapa ya, profil dia kontak aku dari platform sebelah. Dia bilang katanya kemarin tuh dia sempat Christmasan bareng sama pacarnya, jalan-jalan, saling bertukar kado. Cia, asik, saling tukeran kado katanya. Ya mungkin kalau Christmas ada tukeran angpau nggak sih?
Apakah ketika pas Christmas ada yang angpauan? Enggak, itu beda momen. Tapi entah kenapa saya suka angpau. Oke, kita nge-line art dulu. Sambil nge-line art, pengen tahu sih sebetulnya. Ya mudah-mudahan jadinya mirip, mudah-mudahan jadinya mirip. Terus kemudian juga biasa banget ya kalau rambut tipikal anime itu, ya aku suka sih rambut tipikal anime. Maksudnya nggak ribet gitu, nggak ribet yang harus gimana banget gitu. Ya nggak seribet itu sih rambut anime mah. Dan untungnya tadi tuh lagi mikir-mikir, aduh bisa masuk gak ya, bisa login gak ya, bisa live atau enggak ya. Ternyata bisa. Berarti mungkin banyak yang lagi libur beneran. Para orang-orang yang biasa nge-live mungkin lagi pada libur. Mungkin Oke, ini yang aku maksud dengan ada beberapa tipikal rambut. Nanti kita bahas ya tentang beberapa tipikal rambut dalam manga. Ketika menggambar manga itu macam-macam loh. Tipikal rambut yang manga tuh ada juga yang bisa dibilang sangat simpel, ada yang memang sulit banget. Beberapa kasus sih memang beberapa tipikal rambut dalam manga tuh beda-beda banget gitu. Dan halo Tawas, makasih banget sudah bergabung. Say hi dan mudah-mudahan coba kita bikin pipinya dulu. Nih kalau kita lihat, kita sedikit breakdown nanti kita breakdown rambut tuh kayak gimana aja sih. Kalau biasanya rambut dalam manga itu ada yang tipikalnya tuh rumit banget, ada yang cuman ngeblok gitu doang, gambar ngeblok seperti hal ini ya gini. Ini tipikal rambut yang aku bilang sih simple ya, aku bilang sih cukup simple, nggak yang rese gitu gambarnya, nggak yang ribet. Ada beberapa tipikal rambut yang emang rese banget, susah banget buat digambar. Tapi ada juga yang tipikal rambut yang model kayak gini nih model kayak ini ya begini. Ini emang nggak terlalu ribet gitu maksudnya. Dan kalau kita checking ntar lo benerin dulu posisi HP biar kelihatan. Saya mau salam buat Bapak Abroha. Apa kabar Pak Abroha? Lagi ngapain Bapak? Oke, kita nge-line art dulu. Dan line art tipe ini tipe apa ya, tipe yang tipe kayak maru pen, jadi agak sedikit rata. Padahal kita pakai G pen, tapi seolah-olah jadi kayak pakai maru pen. Sebetulnya kalau misalkan beberapa kasus sih menghindari yang terlalu tebal kayak begini. Ini kan juga kalau misalkan pen pressure-nya segini, ini kan tebal tipis, tapi dengan tipikal ini yang sama, dengan tipikal pen yang sama. Salah saya. Oke, kita sambil nge-line art sambil ya. Kemarin tuh ada yang nanya-nanya katanya, Mang, itu gimana sih kalau misalkan nge-line art biar stabil ya, harus terbiasa dengan berlatih, karena kalau nggak latihan ya susah kalau kamu pengen bikin stabil
Karena kalau misalkan opsi G Pen yang paling susah itu adalah, aku tarik dulu. Opsi G Pen yang paling susah adalah membuat dia stabil menjadi satu garis yang seperti ini nih, kayak ini. Ini adalah, ini stabil, ini tipikal yang mirip-mirip kayak Maru Pen. Tapi kalau pen pressure kamu nggak kontrol, kamu akan jadinya kayak begini nih. Nah, ini ada yang mengecil, membesar, mengecil, membesar, jadi kayak begitu. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya nggak ada lagi kecuali apa? Kecuali berlatih dan minum Milo setiap hari. Nanti kamu bisa gunakan ini untuk kebutuhan kamu. Ketika pen pressure-nya misalkan kamu pengen bikin pen pressure yang model-model kayak begini. Nah, di bagian ini kecil, bagian ini membesar, itu bisa. Jadi kamu bisa gunakan pen pressure semau kamu, kecil, membesar, atau kecil habis itu membesar. Kayak kita bikin kelopak bunga. Nah, kayak gini. Dan atau kayak gini. Nanti kita bisa buat. Nah, tipikal yang seperti ini, pen pressure yang ini kayak begini yang kita butuhkan. Jadi nggak semuanya tuh yang harus segini gitu, harus lurus seperti ini. Tapi kita bisa gunakan tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Dan jadi kayak apa ya? Jadi kayak kita ngedorong ini, bukan dorong atau ya. Jadi bisa dengan tekan perlahan sehingga menjadi konstan. Jadi dari mengecil membesar, intensitasnya tuh jadi kayak begini, kayak intensitas volume. Jadi semakin kesini semakin ditekan. Sebagai contoh, kalau intensitas volume, jadi ketika kita biar pressure-nya tipis gitu kan, tipis, makin lama makin membesar gitu, makin kayak volume. Atau dari besar tekan kemudian berkurang. Nah, ini kudu latihan nih, nggak ada jalan pintas nih kalau yang kayak begini. Kamu mesti ngebiasain tangannya, ngebiasain kokod cek urang Sunda mah. Jadi kokod gabutnya harus terbiasa tekan, lepas, tekan, lepas gitu. Apa bang itu kokod? Kokod itu lengan. Kokod tangan ya, ngegambar kan pakai tangan. Kita balik lagi ke tadi teh berapa ya? Lupa mamang teh. 4 deh kalau nggak salah. 4 segini ya. Segini. Oke, kita lanjutkan. Mamang, membiasakan kokod itu apa? Membiasakan kokod itu ya biasa, banyakin ngegambar, banyakin coba-coba, salah ya nggak masalah gitu. Halo AI4 ya, yang sudah mampir-mampir ke Live Studio 9, thank you. Dan kita masih menggambar Mamang Inuyasha. Ini contekan sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri, harap dipahami itu adalah contekan. Dan di sebelah kanan adalah gambarnya. Jadi kenapa harus nyontek? Ya gitulah, Mamang mah biasa. Kalau nyontek tuh. Kemarin setelah live-nya kita bikin kuyang, ada request yang mengerikan, yakni minta setan-setan Nusantara berkumpul setiap malam Jumat. Aduh, setan-setan Nusantara, berarti harus browsing dulu dong, lihat-lihat dulu setan dari Nusantara apa aja. Yang belum kita gambar teh apa sih? Pocong udah pernah gambar, kuyang sudah gambar kemarin tuh, kuyang kita kemarin gambar kuyang. Apalagi ini jadi lama-lama jadi live horror ini. Udah aja lah, ganti aja live-nya, jangan cuman live gambar doang tapi jadi live horror. Abis heran pada doyan banget sama apa namanya,
sama live horror. Udah jelas tukang gambarnya penakut. Aduh, pada senangnya kenapa pada live horror. Ini gara-gara biang keroknya Mamang Abroha, produser saya. Nggak ada lagi. Emang siapa yang patut saya persalahkan? Mamang Abroha pastinya, karena dialah biang kerok dari semua ini. Biang kerok daripada yang namanya tiba-tiba jadi gak ada gambar horor dan lain-lain. Nah, dia tuh yang mesti disalahin. Ya pokoknya mah saya nyalahin dia aja. Di biang keroknya adalah Mamang Abroha, dan belum datang berkunjung juga dia. Lagi sibuk kayaknya, lagi sibuk dengan kegiatan soalnya dia tuh selain daripada kegiatan sebagai tukang gambar, tukang desain, biasanya Mamang Abroha itu punya kegiatan lain, yakni antar jemput. Antar jemput siapa? Antar jemput orang tua adiknya dan lain-lain ya. Bagus itu antar jemput, emang kenapa ya? Kan saya juga kalau pagi-pagi juga antar jemput. Banyak yang saya antar dan banyak yang saya jemput. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi maklumlah kalau misalkan kalian jarang-jarang lihat Mamang Abroha tampil di live kita, karena dia mah banyak kesibukan. Dia tuh banyak kesibukan yang membuat dia harus jadinya apa, jadi ya jadi antar jemput lah. Kadang-kadang dia tuh, halo Bang Crush, terima kasih sudah mampir. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang dia tuh kadang-kadang jadulnya sibuk meeting di sana sini, meeting sama klien gitu, Bapak Abroha itu. Dan ini ada bulutnya nggak sih? Adalah biarin aja lah ya, biarin, nggak usah terlalu mirip-mirip banget, biarin ya gitu. Jadi kalau teman-teman jarang lihat Mamang Abroha kemana, ya Mamang Abroha mah biasa lagi sibuk, dia sibuk antar jemput adeknya. Mang, ini gambar apa? Ini gambar kapas-kapas di sekeliling Inuyasha. Di sekeliling Inuyasha. Oke, tadi saya udah sempat khawatir Mamang tuh bisa login nggak ya, bisa masuk nggak ya, bisa masuk ya. Oh ternyata kayaknya tadi tuh banyak streamer yang pada libur. Tadi pas ngecek, wah pada libur ini. Aduh, sebentar, itu kayaknya binatang jalang saya alias kucing saya sudah keluar dari kandangnya dan sekarang lagi bawel. Ya mohon dimaafkan lah, emang bawel itu kucing. Kalau nanti ada teriakan-teriakan tertentu ya harap dimaklumi. Next, ya nih tumben nih libur tapi sepi, jajan lagi pada main, sepi banget ini. Tapi nggak apa-apa ya, mau sepi mau enggak juga biarin. Mamang mah ada memecah kuota apa Bang? Memecah kuota TikTok biar dapat flare gratis. Oke, kita lanjut. Untuk line art kita buat agak sedikit. Oh, no. Ada apa dengan Mamang? Oh ya, saya. Oh ya,
buat teman-teman mungkin yang mau download beberapa batch anime yang udah pada keluar juga, tapi jangan harap. Kemarin tuh yang pada ngikutin Blue Lock ya, Blue Lock itu baru sampai 12 dan kayaknya masih akan terus berlanjut. Aku lupa berapa episode Blue Lock itu untuk season ini, apa curiganya sih 20-an ya, curiganya gitu. Tapi kalau dadan sih katanya habis di 12. Habis di 12 gitu. Kayaknya enggak deh. Enggak juga sih. Soalnya dari kemarin pas ngelihat episode 12-nya tuh kok begitu ya gitu loh, maksudnya kayak bukan penutupan episode gitu. Jadi kayak masih lanjut aja gitu ya. Belum ngecek sih Mama. Belum ngecek ke mall My Animalist kalau kira-kira dadan tuh sampai episode berapa ya untuk yang season ini. Sekarang seasonnya apa sih? Oh ini ya, winter ya, season winter. Halo Real Storm, terima kasih sudah bergabung. Thank you for joining us. Nantilah kapan-kapan. Dari kemarin pada heran di IG juga pada requestnya horor mulu. Ini lama-lama jadi berubah, setiap hari gambar horor ini mah. Masa Mama ngecek IG mintanya horor lagi. Ada apa sih kalian dengan horor? Heran saya mah. Nantilah kalau ini, tapi kalau ada yang minta setan Indonesia, ada yang minta setan internasional. Setan internasional. Setan internasional ya apa? Ntar lah Mama browsing dulu, lihat-lihat dulu ke kolom-kolom lain, ke nyari referensi setan-setan baik yang lokal maupun interlokal. Setan-setan lokal maupun internasional. Setan Indonesia juga udah go internasional beberapa. Kalau kamu pengen tahu mah ada Jelangkung. Ya, Jelangkung itu udah termasuk setan internasional karena waktu pas dulu tahun berapa ya? 99 apa 2000 gitu, ketika Rizal Mantovani bikin Jelangkung dan tiba-tiba dia dilirik sama studio Hollywood. Aku lupa studio Hollywoodnya namanya apa, yang pengen remake Tusuk Jelangkung. Jelangkung Rizal Mantovani Tusuk Jelangkung. Kalau iya bener lupa. Jelangkung kalau yang versi Rizal Mantovani yang pertama. Yang keduanya itu Tusuk Jelangkung, itu Dimas Jayadiningrat kalau nggak salah yang bikin. Soalnya aku masih ingat dulu dia itu nggak mau sebetulnya bikin sequelnya Tusuk Jelangkung. Dia bilang ya gue bikin lah, nggak masalah, tapi ada satu, gue kalau ngedit harus ditemenin gitu. Itu juga Mamang nonton di berita gosip zaman dulu katanya. Jadi dia tuh si Dimas J itu bilang ya nggak apa-apa, gue bikin Jelangkung tapi gue minta ditemenin pas ngedit. Iya, kayak kemarin aku juga minta ditemenin ketika pas ngegambar setan. Nih herannya kenapa kalian tuh pada requestnya setan mulu. Ada apa dengan kalian setan? Banyak banget setan-setan yang pengen dimunculkan di sini. Ntar lah kapan ya? Ya kita nanti lihat-lihat setan-setan apa saja yang ada. Tapi kalau vampir kalau nggak salah kita pernah buat deh. Iya, kita pernah buat deh kalau vampir yang pernah buat tuh. Werewolf belum, lupa kapan gitu. Ya, thank you Nathaniel Irvin.
Kalau Y-nya dibaca I berarti aku bacanya bener. Dan nanti kita cek-checking lah, karena setan Indonesia juga terbatas ya. Pocong udah, wewe gombel. Oh, wewe gombel belum, cuman aku tuh pengen bikin wewe gombel, tapi takut nanti kena KPI, Komisi Penyiaran, kalau bikinnya terlalu otentik. Karena wewe gombel tuh kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih, mohon maaf banget, kalau nggak salah wewe gombel itu ada bagian tertentu di bagian dadanya yang itu besar dan memanjang ke bawah, sehingga lagi agak-agak mikir kalau misalkan wewe gombel kita gambar secara kayak begitu, atau mungkin nanti kita akalin lah, ditutupin rambut kayak, ya nggak sih ya, karena aduh bahaya itu, memicu nanti para jomblo untuk melakukan hil-hil yang aneh. Nantilah kita apalagi, wewe gombel, genderuwo belum deh. Cuman kalau nggak salah aku pernah lihat versi genderuwo bikinan dari Sebastian kalau nggak salah. Itu versi genderuwonya bagus banget, versi genderuwo yang kayak modern aja gitu loh maksudnya. Nanti kapan-kapan kita tunjukin ya, ada beberapa versi genderuwo. Oh, ini versi genderuwo Hati Baja, versinya Agustianur, itu juga bagus. Jadi genderuwonya tuh jadi kayak, kalau kalian tahu anime Kaiju 8, itu genderuwonya mirip kayak gitu, tapi aku ngelihatnya tuh keren aja gitu. Genderuwo versi Agustianur bagus banget. Nah, nggak tahu nih, memang nanti kalau mau bikin genderuwo, mau bikin versi yang kayak gimana gitu. Oke, thank you buat teman-teman Nelaps, Bang Crush, mau MAOU, Real Storm, Pelangi Senja, Nathaniel Irvin, Hello Trang, Dimsa, Bihun Oyeng, Kenisia, Khalil Gibran, Desta Zafran, Kalia Style, dan aku nggak tahu ini apa, kayak ring ijo, nggak bisa nyebutin itu apaan. Jadi mohon maaf kalau namanya ternyata susah buat saya sebut. Aduh, susah banget buat disebut itu namanya. Lanjut, kita lanjut lah, masih panjang perjalanan kita. Dan ini kita buat alis. Kenapa alisnya Mamang tebelin ya? Padahal mah nggak usah ditebelin. Ah, udahlah, biarin. Terus apalagi Mang, selain daripada apa genderuwo, apalagi ya? Apalagi atau ya, aduh, genderuwo, suster ngesot. Kalau suster ngesot tuh baru ya, nggak terlalu ini banget sih sebetulnya. Yang lama-lama tuh wewe gombel, mungkin kolor ijo, mungkin yang lama tuh. Terus apalagi, yang lama-lama yang kayak gitulah. Kalau yang baru-baru banyak. Kalau yang baru-baru, nanti kita coba browsing dulu. Atau kamu misalkan pengen request setan apakah yang akan kita buat di malam Jumat? Heran, setan semuanya. Di Twitter juga pada, maaf saya salah, harusnya nggak boleh nyebut brand di sini. Di Burung Biru juga pada komennya begitu, setan lagi. Ada apa dengan kalian yang pengen banget sama setan? Pada request setan mulu, heran deh. Nantilah, aduh, maaf ya, TikTok, tolonglah yang tadi itu anggap aja ini saya lagi hilap pakai nyebutin nama, tolong jangan di ban. Keceplosan.
Nah ini nih susahnya nih kalau udah keceplosan teh. Terus kalau yang IG sih nggak terlalu ini ya. Kalau yang di akun burung biru tuh banyak banget tuh yang pada request. Oh iya, kemarin juga ada ya special request dari beberapa. Kemarin tuh udah ditayangin juga. Kemarin tuh kita siapa ya? Si Rubah deh, kayak kalau nggak salah. Si Rubah dari VTuber, tahu dong Rubah itu ya, itulah gitu. Dan saya juga nggak bisa nyebutin merek ya. Dan si Rubah itu kemarin juga udah upload posting yang kemarin udah kita gambar. Thank you, atur nuhun, terima kasih. Nanti kita gambarin lagi buat yang lain, jangan lupa. Saya juga makasih udah boostingnya Mbak Rubah, VTuber kita, Anda terbaik pokoknya mah, yang sudah rela-rela ngeboosting kita. Saya kaget kemarin ya, kalau yang boosting orang terkenal cepet ya. Berarti harusnya sering-sering aja kita gambar lagi di VTuber ini biar cepet. Cepet apa mang ya, biar tenarnya cepet. Kali aja ya gak sih. Saya agak kaget gitu kalau yang boostingnya terkenal ternyata cepet ya gitu. Sayang Mamang kurang terkenal. Mamang terkenalnya cuma di antara perkumpulan bapak-bapak RT dan warung kopi. Enggak, di perkumpulan RT juga Mamang mah kurang terkenal. Yep. Ini dia Inuyasha kita, dan kita untuk sementara kita akan warnain toning dengan warna-warna dasar dulu aja, dengan warna dasar. Bentar, aku izin masukin ini ya, masukin layer di belakang fill. Aku mau warna merah muda biar nggak terlalu ini, biar nggak terlalu kontras sama belakang. Nah, jadi biar kelihatan mana yang udah diwarnain, mana yang belum gitu maksudnya tuh. Oke, lanjut. Ini semi agak biru karena aku ngambil dari samping, nggak apa-apa ya. Semi agak biru-biru gimana gitu. Kita ke base color dulu. Terus kemudian warna merahnya aku ambil dari jubahnya. Nanti toningnya juga bakal ngambil dari sana. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa untuk spesial event live fest, minta tolong ya, tolong dukung kita untuk istilahnya tolong didukung, kasih vote buat live festnya, buat TikTok Studio 9. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan nanti kalau kita dapat hadiahnya kita akan mention kamu. Nggak dibagi mang, enggak. Nanti tenang aja, kita akan berbagi-bagi kebahagiaan dengan kamu. Gitulah. Oke, putih. Bagian ini ya, bagian ini aku lupa. Wait sebentar. Oh ini merah. Ini merah. Ini kayaknya gambar Inuyashanya akan lebih cepat dari apa yang kita bayangin kayaknya. Wait, ini kenapa kurang ya? Kurang dong, kurang ternyata. Oh, akunya yang salah. Hitam, pakai hitam, kita undur dulu. Oh iya, pokoknya dukung ya di live fest.
Dan kalau misalkan teman-teman dukung kita, mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan nanti kita akan bantu teman-teman dengan request-requestnya. Kalau untuk gambar-gambar yang kira-kira aku pengen digambarin ini nih, aku pengen digambarin kayak kemarin siapa ya, minta digambarin Draco Malfoy. Oh Ella ya, sudah yang minta digambarin Draco Malfoy. Aku juga nggak tahu, dia senang banget katanya sama Draco Malfoy. Wait. Udah dulu. Kayaknya ada sedikit kebocoran. Kebocoran apa Mamang ini? Lainnya bocor, jadi makanya ada beberapa yang aku buat manual. Lainnya bocor. Kalau nggak salah ini tamanya itu hitam. Dan ini juga dan untuk talinya aku pakai marker deh biar gampang deh. Maaf, pen aja deh. Kalau sih Mamang mau pakai pen mau pakai marker ya, yang mana aja lah boleh, yang memudahkan kita untuk oh iya, tadi di awal kita udah janji ya atas permintaan tentang gimana sih bikin gaya rambut anime. Nanti bentar, aku warnain dulu ini. Gimana sih gaya rambut anime itu ada berapa macam? Ada banyak, ada beberapa. Cuman kalau model yang Inuyasha ini termasuk yang mudah dan gampang. Ada beberapa gaya stylenya gambar rambut pada anime yang bisa kamu aplikasikan nanti ke gambar kamu. Jadi kamu bisa pilih-pilih sendiri style gambar apa yang kira-kira cocok. Mau yang rambutnya ribet menantang tapi bagus sih sebetulnya, atau ada juga yang pengen udahlah aku pengen rambut yang simpel aja. Oke, next. Oke, kita akan buang dulu Mas Inuyasha yang ada di sebelah contekan saya. Mamang sekarang mau ngapain? Mamang mau cerita tentang style rambut. Style rambut, apa itu style rambut? Style rambut itu apa? Baiklah, tunggu, aku gedein dulu. Baik, kita akan membuat sebuah apa ya? Ini dulu deh, bikin lingkaran. Oh wait, aku mau ngomongin tentang style rambut dalam anime. Kayak gimana sih style rambut dalam anime? Style rambut dalam anime itu bisa bermacam-macam. Yang pertama adalah gedein dulu ya. Yang pertama adalah model kayak ini biasa begini. Model kalau style rambut kalau dalam style beberapa style gambar. Wait. Ini biar aku ini dulu biar enak gitu tampilannya, ya enggak sih? Nah, contoh ya. Pertama adalah style rambut yang paling sering dilakukan orang atau mangaka adalah style rambut yang modelnya adalah rambut yang fix, atau model-modelnya tuh kayak begini. Kalau kamu pernah lihat gaya rambut kayak Son Goku yang jocong teh apalah, yang jabri ke atas, itu gaya rambutnya tuh model-modelnya tuh kayak gini, kayak Detektif Conan, kayak style rambut yang model-modelnya tuh kayak begini, sehingga kita enaknya tuh mewarnainya pun mudah. Contoh ya, ketika aku pengen bikin ini style rambut kayak begini, aku misalkan rambutnya warna apa ya, kuning. Contoh lah ya begini.
wait. Nah, ini dia. Ketika aku membuat rambutnya berwarna kuning kayak begini, dan toningnya tuh jadi cukup gampang. Toningnya adalah ambil warna kuning yang sama, terus kemudian kamu lebih gelapin, gak usah terlalu banyak gelapnya. Terus kemudian kamu membuat sebuah garis-garis khusus, kayak ada highlights gitu. Nah, kayak lights gitu. Dan itu kamu cukup ambil di tepi-tepinya aja, atau mungkin kamu buat kayak gini di ujung-ujungnya. Intinya adalah style rambut yang kayak gini itu gampang dan simpel banget. Ini adalah style rambut yang pertama. Simple banget bang, simple banget, nggak ribet gitu. Style rambut aku malah nanti bingungnya kalau misalkan kita ngomongin style rambut yang lain. Oke, kayak gini, ini kan simple banget ya. Dan style yang kedua adalah style rambut yang semi realistik. Semi baru semi doang, nggak realistik banget. Contohnya adalah kita masih tetap pakai model rambut yang sama. Aku delete dulu. Pakai model rambut yang sama tapi dengan toning yang berbeda. Contoh adalah misalkan aku buat si rambut ini menjadi warna hitam ya. Kita buat dulu dia hitam. Nah, kayak gini. Dan yang namanya kalau gambar hitam, ini pasti garisnya nggak akan kelihatan, iya nggak sih? Bener nggak sih? Bener. Dan kalau style rambutnya nggak kelihatan kayak begini, berarti yang harus kamu lakukan adalah pertama membuat garis-garis yang menunjukkan kalau dia terlihat. Yang pertama adalah kita buat dengan garis. Misalkan kamu bisa pakai bantu dengan garis putih atau garis abu-abu untuk nunjukin bahwa rambut ini ada, atau kayak gini. Nah, kita ambil ujungnya seolah-olah kita tahu arah rambutnya ke sini. Selanjutnya, apa yang kita lakukan untuk selanjutnya? Kamu bisa kasih yang namanya highlights. Highlightsnya bisa jadi biru. Biru mang, iya biru bisa. Biru misalkan kamu pakai pen, kamu cukup ambil bleaching di sini. Wait, nah di sini misalkan kalau dia alay ada biru-birunya, atau kamu bisa bikin bleaching model seperti ini. Aku sering banget pakai gaya rambut kayak gini kalau gambar live karena ini simple. Jadi seolah-olah dia tuh rambutnya kayak ada sedikit cahaya-cahaya kebiru-biruan, ada yang kemerah-merahan, hitam kemerah-merahan, ada hitam kebiru-biruan. Ini gaya rambut yang kedua. Yang selanjutnya adalah yang paling gaya rambut paling nyebelin. Kenapa nyebelin bang? Gambarnya lama, serius. Karena kita ngomongin tentang gaya rambut yang ada gaya rambut natural ya. Ada tuh kayak gaya rambut natural kayak gitu. Kita rubah dulu style gaya rambutnya sehingga dia jadi jatuh. Kita rubah dulu ya style gaya rambutnya ya. Ini kasih ini deh, si mulut kayak apa gitu. Nah ya, kemudian kita akan rubah gaya style rambutnya. Misalkan gaya style rambutnya adalah, ada beberapa kasus style gaya rambutnya adalah model-model kayak gini. Gampangnya aku tunjukin aja lah ya. Dia itu, nah modelnya bergaris-garis gini. Modelnya adalah bergaris-garis dengan line art yang sebetulnya tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak line artnya. Ada bang yang kayak gini? Ada. Terus kalau kayak begini, open begini, kita menutupnya gimana? Kalau kau pengen nutup, berarti salah satu caranya adalah dengan
kamu menggambarnya secara manual. Manualnya itu gimana? Misalkan warna rambutnya merah, red lah ya, biar gampang. Berarti kamu harus buat, wait sebentar biar aku gedein. Nah, kamu berarti ngegambarnya manual, nggak bisa pakai blocking. Jadi kamu harus menggambar secara manually. Ini sama rambutnya sama kayak Misushiru, terus kemudian gaya-gaya Nakayoshi banget lah ya gitu loh, maksudnya gaya-gaya dari komik-komik Nakayoshi itu kayak begini. Jadi nggak ada close-nya, nggak ada yang close, cuman hanya sedikit garis-garis gini doang. Di anime romance kayak Orange itu ada yang kayak begitu. Makanya kau bisa pilih aja sih gaya rambut yang menurut kamu pas, cocok dan lain-lain. Itu 3 gaya rambut yang simple yang mau memangkasihkan hari ini sebagai tips buat kamu ya tadi yang nanya gaya rambut yang paling simple Mang, jangan yang natural ya. 3 itu bisa dijadikan referensi kamu untuk gaya rambut yang nggak ribet, nggak ngejelimet, nggak pusing. Itu bisa jadi alternatif. Oke, lanjut lagi, balik ke Mamang Inu. Inu siapa? Inuyasha. Kita lanjut ke Inuyasha, dan aku sekarang ambil toningnya yang ini dulu deh, yang kuning-kuningnya nih, di daerah sini. Nah, ini nanti kita akan toning, tenang aja, nggak usah terburu-buru. Kemudian wajah, oh terlalu tua ya, terlalu tua kalau ngikutin itu mah. Terlalu muda juga. No. Wait, aku ambil dari sini. Oke, segini deh, nggak apa-apa ya, segini ya. Segini, ini juga segini. Oke. Kita lanjut ke oh ini nih, apa sih? Oh ini. Kita mau lanjut ke gagang. Apa Mang lupa? Gagangnya kayak gimana ya? Kalau ini begini, kita agak abu-abuin aja ya, karena beladus gitu gagangnya. Nggak apa-apa lah ya. Kita buat abu-abuin aja. Nah kayak gini kita abu-abuin aja gagangnya. Kalau nggak salah bagian belakangnya itu agak kuning, dia kuning, tapi kuningnya bukan kuning gini sih, kuning begini. Nah oke. Ini aku biar hitam aja. Nama pedangnya ini biasa apa sih? Nah, pedangnya adalah Tessaiga, bukan pedang juga. Ini rahang bapaknya, taring bapaknya, karena dia itu siluman anjing sebetulnya. Oke, diulang dulu. Kayaknya aku belum ngasih garis di situ. Wait, aku kasih garis dulu ya. Sama belum dirapihin ini teh. Tapi kita kasih garis dulu lah ya. Kita kasih garis dulu. Garis di layer. Kade Mamang salah layer. Iya lupa aku. Oke lanjut. Kita ke
Oh, ini dulu nih, ngambil warna ini. Aku mau rapiin yang bagian sini. Oh, pindahin dulu ketiga. Jangan lupa, jangan sampai salah layer mamang ya. Maafkan aku kalau salah layer mulu. Nanti kita akan toning. Biar toningnya gampang, beberapa sih udah sengaja udah di toning ya gitu loh. Lanjut, kita lanjut. Kupingnya itu warna apa sih? Putih. Kuning, kupingnya warna putih. Dan kemudian ada pinky gitu di belakang telinganya. Baik, saya ikutin deh. Ini aku buat begini berarti di sini. Kalau kupingnya putih aja. Oh, jangan putihnya samain mainnya aja nih, sama warna rambutnya yang sebetulnya bukan putih tapi agak biru. Gini aja ya. Nah, kita bikin begini aja. Oke, next, lanjut. Ini musiknya kemana? Haha. Hello Terang, Nathaniel, Irvin, slow bro, slow bro. Thank you. Terima kasih, slow bro. Aku play lagi. Lupa tadi repeatnya. Pelangi Senja, halo, thank you. Sia, halo Sia. Sia say hi, halo, apa kabar Sia? Thank you. Iya, aku kalau udah keasikan ngegambar teh suka lupa, suka lupa ngelihat kolom. Halo Sia, apa kabar? Thank you yang sudah gabung, dan kita lanjut lagi gambarnya. Warna ikat pinggangnya merah juga, merah semua dia ya. Enak nih, simple banget. Kalau semuanya merah, nggak terlalu banyak yang harus dikutak-kutik gitu loh. Untuk sementara gagang pedangnya kita buat dulu putih kayak begini. Oke, kalau sudah kita akan mulai dari mana? Kita akan mulai dari rambut. Oke, rambut dulu. Rambut. Aku ambil bagian abu-abunya dan kemudian ini kolom chatnya bergoyang-goyang. Skyrin, Betsy, thank you. Kok di HP diem aja ya? Bingung saya. Aku buka juga di HP soalnya, tapi kok diem aja, nggak banyak pergerakan kalau di HP. Tapi kalau di sini, cuman kalau di standbyin gitu kan, maksudnya kolom chatnya nanti ngalangin ketika pas ngegambar tuh ngalangin. Jadinya aku agak turunin, maksudnya tuh biar ngecek di HP. HP-nya malah lambat. Bisa begitu ya. Kita lanjut lagi. Kita ke untuk pertama-tama aku pengen naikin dulu kolom number 2. Yes. Nah, di kolom nomor 2 ini udah bikin beberapa sampel mana yang harus di sketching, bagian mananya yang harus di sketching gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kita nggak perlu terlalu mirip lah ya. Namanya sketching juga kan cuman dikira-kira. Makanya kita coba mengira-ngira. Harus tahu nih arahnya cahaya dari mana. Aku ambil dulu warnanya, kemudian aku coba di bagian sini. Oke, baik. Logika, kita akan main logika nih teman-teman. Kalau main logika, itu ibaratnya adalah
ketika kita bermain logika, bagian ini pasti akan ketutupan, sedikit ketutupan. Ini juga ini, terus kemudian di bagian ini pasti nggak akan ada banyak ton. Karena kenapa? Karena di atas mas bro. Dan kalau ini karena deket jidat, makanya aku mikir pasti kalau di bagian sini nih memang akan ada toning khusus gitu, karena dia itu agak tertutup. Logikanya kalau misalkan cahaya mantul dari atas, berarti bagian ini akan sedikit tertutup gitu. Aduh maaf, kalian harus mendengarkan itu, biasa suka ngasih harapan-harapan menyebalkan TikTok teh. Waduh, ada apa tuh tetangga saya? Oke, kita begini dulu. Kemudian di bagian sini aku sambil nyontek ya. Nyontek dari mana? Emang nyontek dari sketching sendiri. Terus kemudian kalau teman-teman mendengarkan ada suara-suara, maaf dimaafkan ya, maklum Mamang tempat tinggalnya di komplek, jadi oke, di bagian sini juga. Terus kemudian nah di bagian ini kita akan coba sedikit improvnya gimana Mang? Improvnya kita akan buat kayak gini, maaf, bikin sesuai arah rambut deh ya, kayak gini. Ini juga nah kita giniin aja deh. Checking. Di bagian ininya juga kita buat agak sedikit cungcung. No. Aku buat gini aja. Oke, lanjut wajah. Ntar dulu wajah, malah kita ke skin tone dulu aja. Apa itu skin tuh? Kita akan ke skin tone dulu teman-teman. Tapi skin tone-nya mendingan juga ke baju dulu ya. Baju dulu lah. Oke, ini aku ambil. Kemudian aku buat sedikit kerutan-kerutan di sini. Dan setelah itu langsung warnain fill-in band seperti ini. Terus kemudian buat juga di bagian sini dan di daerah sini terutama. Ini juga jangan lupa, ini penting, daerah sini. Wait, aku ulangi ya. Kenapa perasaan berantakan banget? Sini. Loh, yang di sini hilang. Nah, ini. Oke, di bagian sini ya sudah. Terus kemudian aku buat lakukan di bagian sini juga, di daerah sini karena dia di belakang tangan. Jadi istilahnya kita kira-kira bagian yang kira-kira nggak kena cahaya matahari itu yang mana gitu, kayak gitu. Oke, setelah bagian ini selesai, nah khusus untuk bagian ini aku pengen bikin sedikit kerutannya kayak begini, dan juga begini. Oh maaf. Ini karena tangan yang angkat ya, berarti kalau tangan yang angkat aku akan buat kayak begini aja.
Kenapa Mang? Apa bukan sama tangannya ngangkat? Ya berarti kan si bagian sini itu ketutupan sama tangannya, ya kan? Ya dong, ya dong. Nah untuk bagian rambut bagian belakang aku akan buat semuanya kayak begini, biar misahin skin tone nanti dulu. Di bagian sini aku buat lebih mudah, khusus untuk area di daerah tangan ini. Terus kemudian aku kasih, nah ini ada sedikit shadow. Sekarang kita ke bagian, oh ini ada lekukan, ada gelembung. Nah, Mang kok bisa ini? Iya, soalnya di sini tuh ada kayak gelembung-gelembung gitu. Jadi kita buat kayak begini. Seolah-olah ini ada sedikit bayangan. Kayaknya kurang pas bayangannya. Kita coba bayangannya sedikit lebih simpel lagi. Begini aja. Oke, kayak gini aja. Good. Nice. Next kita buat di bagian, untuk bagian yang ini aku ambil warna ini dan aku sedikit mainin di sini dengan sedikit gradasi. Nah kayak gini. Boleh dua warna gitu Om? Boleh, boleh banget, boleh banget. Makanya aku pengen ngenalin ke kalian ada gradasi-gradasi yang bisa kalian pakai, yang sebetulnya ada yang lebih gelap, ada lebih terang. Kamu bebas bisa pakai yang mana aja. Kayak contoh misalkan aku pakai ini di sini, it's okay, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah banget gitu. Terus kemudian di bagian ini kita masih di di bagian ini juga mau aku pakai oke. Sekarang aku buat dia jadi begini, jadi begini, jadi begitu, dan kita buat sekarang gradasi yang kedua, bukan gradasi toning yang kedua dengan warna yang berbeda. Sekarang aku mau buat dia tuh jadi begini, dan di bagian sininya juga kita tambahin begini, dan khusus di bagian ini belakang tangan aku mau buat kayak gini. Boleh Om? Boleh. Emang siapa yang bilang nggak boleh? Nah jadi seolah-olah jadi kayak kesannya agak lebih hidup ya kalau kayak begini. Yang lain juga boleh pakai, boleh dipakein yang lain juga. Ini boleh, bagian sini juga boleh. Wait, bagian sini boleh. Kita warnain sekarang. Maaf. Oke, kayak begini. Dan selanjutnya kita mau toning bagian mana dulu? Bagian mana dulu yang mau kita toning? Oh ini deh, gagang pedang. Maaf ya, agak dimiringin dulu. Untuk yang gagang pedang aku mau pakai sedikit warna yang berbedanya adalah di bagian, aku mau kasih warna agak sedikit abu-abu dan putih di bagian sini. Nah ini nih, putih deh ya, putih aja deh. No. Ini udah. Nah di bagian ini kenapa buat pewarnaan, jadi seolah-olah kayak ada garis ininya. Aduh nggak lurus mulu sih Mamang.
Heran deh. Ya gini aja, kalau nggak terlalu lurus harap dimaafkan ya. Dan aku akan membuat ininya menjadi sedikit lebih hitam dari biasanya. Dan kemudian juga di sini kita kasih lubang nih. Lubang pedang warna putih deh. Masa iya pedangnya nggak ada lubangnya? Oke, kalau sudah, kita sekarang beralih ke toning skin ya. Halo, rencana pemberi hadiah Anggun Eka Saskia. Halo, apa kabar Anggun? Thank you banget yang sudah join. Maaf ya tadi. Ahmad Taufik Maulana, Sketi Kewiki Gilbert Ismi, Anggun Eka Saskia. Makasih Anggun sudah join dan say hi. Thank you. Dan kemudian juga baik teman-teman yang sudah join, makasih banget. Dan senang aja sih, maksudnya gitu, kalian sudah ikut bergabung di acara gabut kita hari ini. Acara gabut apaan memang. Makasih banget yang sudah join. Zefinery, gitu kah? Aku harus ininya gitu kali ya. Mudah-mudahan benar gitu maksudnya manggilnya, jangan sampai salah. Khawatir. Dan makasih juga buat Ali Akbar yang sudah join. Tadi kita sempat keputus, maaf ya. Maaf banget. Emang kenapa keputus? Karena sambungan kita kenapa terputus? Kita terputus karena nggak tahu kenapa. Tahu-tahu ada bunyi teng tong, dikasih tahu dari TikTok dan keputus deh. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting kan sudah balik lagi. Lanjut, kita akan kasih warna putih buat bagian matanya. Oke. Oh iya, tadi teh mau ngomong itu ya. Ada sedikit wacana sebetulnya, yang nanti kalian mau malam Jumatnya pengen gambar horor apa, itu belum terjawab juga. Terus kemudian di luar yang tadi udah disebutin ya, tadi kita udah pernah gambar pocong, udah pernah gambar vampir, udah pernah gambar apa lagi, banyak sih kita udah pernah gambarnya. Coba yang kita belum pernah, kamu bisa checking apa nih yang kira-kira yang bisa kita gambar buat kamu gitu. Warna matanya apa? Warna matanya ternyata maaf. Kita warna matanya gini aja deh. Warna matanya Inuyasha coklat kali ya, coklat lah. Kok kali ya sih Mang? Iya, Mamang tidak yakin. Tapi ya udahlah. Dan Mamang kasih hitam di sini. Putih aja kali ya. Enggak, hitam bener. Dan nanti aku kasih finishing putih. Oke, dan sekarang kita beralih ke toning tangannya sih, tangan. Halo Ali Akbar, thank you banget sudah join. Kita beralih ke tangan ya.
pakai dino. Waduh, salah layer Mamang, pantesan. Maaf. Mamang salah layer, saudara-saudara. Kebiasaan sih Mamang mah. Iya, maaf. Biasaan saya masuk ke salah layer teh. Malum lah. Karena kadang-kadang namanya hilaf ya lah, sama dengan lupa. Suka salah layer Mamang. Halo, say hi. Halo. Thank you Sketchy Kiwike. Thank you banget sudah join. Dan sekarang di bagian ini mau aku kasih sedikit bayangan di sini juga, di daerah sini juga. Oke, kalau sudah fill dan oke. Kalau sudah, kita pindah ke daerah sini, daerah ya. Kita akan pindah ke daerah sini. Apa daerah sini ada apa? Ada ini. Biar agak sedikit ada ininya, ada ya udahlah gitu deh. Sebagian sininya juga, sini nggak apa-apa, sini juga. Terus kita kasih fill. Maaf, salah saya. Suka bergemeteran. Oh, thank you Kaito Kid. Wih, Kaito Kid, jangan penggemar Conan Edogawa. Lanjut kita ke bagian ini. Kalau sudah, kita akan warnai dengan ya, gini kali ya. Oke, guys, apalagi yang saya lupa? Aduh, Yon baik, terima kasih. Abroha, terima kasih. Wah, bapak produser saya hadir ternyata. Aduh, kirain. Ya, inilah dia Inu teh anjing Yasa, Inu Yasa. Dan hari ini ini biasanya sudah. Nanti kita sedikit info info tentang akun Studio 9 di mana wae sih. Ada berapa sih mulutnya kalau susah kalau udah ngomong. Akun Studio 9 di mana aja sih? Akun Studio 9 ada di Burung Biru. Tapi yang pertama kita omongin yang TikTok dulu ya, TikTok dulu ya. Akun di TikTok kita di Studio 9_V2 @TikTok. Dan kalau kamu pengen main-main ke akun Burung Biru, itu kita ada Studio 9V2. Terus kemudian kalau kamu mau main di akun yang bergambar kamera tuh, kamu bisa cek desain Studio 9. 9-nya pakai angka, desain Studio 9. Silakan ngecek. Butuh informasi tentang tentang Kak, aku mau prewedding, mau bikin gambar anime buat weddingku, boleh nggak? Bisa. Kita ada beberapa sampel, beberapa contoh, kontak aja. Dan nggak buka marketplace? Nggak, karena ribet buka ngegambar sambil ngerjain marketplace tuh pusing tau.
Makanya udahlah offline dulu lah ya. Kalau misalkan kamu pengen ini, silahkan kontak kita aja di salah satu akun berikut, atau kamu bisa checking ke kita. Ada yang mau misalkan online course, boleh kok di 085 777 37 4509. Nah, kamu bisa checking di situ. Dan apalagi ya? Oh iya, buat teman-teman yang masih liburan, have fun ya. Harus fun kalau liburan teh, jangan sampai nggak fun. Pokoknya kalau sampai nggak fun atau namanya juga nggak liburan. Ada yang mungkin ngisinya sambil tiduran, nggak kemana-mana, udahlah aku mah cuma butuh tiduran doang. Atau ada yang jalan-jalan bareng keluarga, bareng pacar, atau kemarin Christmas banyak dapat hadiah, ya bebas ya. Aku dapat sesuatu dari Sinterklas ya, bisa jadi. Silahkan aja. Nanti buat teman-teman, kita mah tetap ada di, aduh lupa tuh baru kelihatan dong. Baru kelihatan. Kelihatan apa mang ini? Ada yang lupa. Ya, kalau kamu pengen checking akun-akun Studio 9, boleh silakan main-main aja ke salah satu akun kita. Hasil Jati